warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya, kenalin, aku Nadia Nurdana. Di sini aku akan membahas mengenai jenis-jenis pembiayaan di bank syariah. Ke jenis-jenis kepembiayaan bank syariah, tentunya teman-teman harus tahu dong apa itu pengertian pembiayaan di bank syariah itu sendiri. Oke, di sini aku bakal ngejelasin pengertian pembiayaan di bank syariah. Apa sih pembiayaan itu? Itu artinya di dalam buku Faisal Rival dan Arifin, bukunya itu berjudul Islamic Banking. Pembiayaan itu memiliki arti financing atau pembelajaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan dalam mendukung investasi yang direncanakan sebelumnya, baik secara individu maupun kelompok. Nah, adapun pengertian secara singkatnya, seperti pembiayaan itu dipakai untuk mendeskripsikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabahnya. Terus ada prinsip-prinsip pembiayaan, itu ada 4. Yang pertama ada keadilan, yaitu adil, keseimbangan, tawazun, kemaslahatan, maslahah, dan universal, yaitu alamiah, serta tidak mengandung goror, maisir, riba, dan objek haram lainnya. Terus kita langsung masuk ke jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan itu ada 6. Yang pertama, jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang kedua ada berdasarkan keperluannya. Yang ketiga ada cara penarikannya. Yang keempat ada metode pembiayaannya. Yang kelima ada pembiayaan berdasarkan jangka waktu. Yang keenam pembiayaan berdasarkan penjanjian atau akad pembiayaannya. Jenis pembiayaan yang pertama itu jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya. Berdasarkan tujuan penggunaannya, jenis pembiayaan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan komersial. Nah, apa sih pembiayaan konsumtif itu? Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk membiayai keperluan konsumtif. Contohnya, untuk pembiayaan perumahan, pembiayaan mobil, terus kartu pembiayaan, dan lainnya. Nah, terus yang kedua ada kan pembiayaan komersil. Pembiayaan komersil ini pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usahanya. Contohnya, pembiayaan usaha kecil, pembiayaan koperasi, UMKM, dan lainnya. Yang kedua itu ada jenis pembiayaan berdasarkan keperluan. Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan ini dibagi menjadi 3. Ada pembiayaan modal kerja, yang kedua ada pembiayaan investasi, yang ketiga ada pembiayaan proyek. Pembiayaan berdasarkan cara penarikannya. Berdasarkan cara penarikannya ini pembiayaan dibagi menjadi 3, yaitu ada sekaligus, bertahap sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, atau lewat rekening koran, rekening, atau sesuai penarikan sesuai kebutuhan. Yang keempat itu ada jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan. Dibagi menjadi 2, ada pembiayaan bilateral dan ada pembiayaan sindikasi. Yang pertama itu pembiayaan bilateral adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah hanya satu bank. Terus yang kedua ada pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh 2 bank atau lebih untuk membiayai proyek atau usaha tertentu. Ada jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu, yaitu dibagi menjadi 3, ada pembiayaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, yang terakhir itu yang keenam, ada jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan, dibagi menjadi 4.
Ada pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, ada pembiayaan berdasarkan transaksi penanaman modal, ada pembiayaan berdasarkan perjanjian sewa menyewa, ada pembiayaan berdasarkan transaksi pinjam meminjam. Aja yang aku bisa sampaikan dari makalah aku dalam video ini. Kurangnya mohon maaf. Semoga teman-teman yang lihat video ini juga bisa paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.